warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang sama-sama kita muliakan ketua beserta segenap pengurus takmir Masjid At-Taubah, imam, para sepuh dan para asatidz, Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan semangat untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini di tengah hujan yang cukup deras. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan kita dan menambah besarnya pahala ibadah dan amal saleh kita. Amin. Salawat beserta salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada uswah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan segenap umat, segenap pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Pertemuan yang lalu kita memulai bahasan tentang wudu. Masih ingat jamaah sekalian apa saja rukun wudu itu? Pertama adalah niat. Ya, niat cukup di dalam hati. Niat berwudu karena Allah. Ya, menyengaja sadar ya bahwa kita akan melaksanakan wudu karena Allah, itu sudah terhitung niat. Kemudian yang kedua, rukun wudu itu membasuh wajah. Rukunnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Nah, kemudian rukun berikutnya adalah membasuh tangan ya, sampai siku. Fardunya atau wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Kemudian rukun yang keempat, mashur ra'si. Nah, redaksinya di dalam Al-Quran tidak lagi menggunakan kata waslun. Waslun artinya membasuh. Adapun mashun artinya mengusap. Jadi bukan kemudian kita menadahkan kepala kita di bawah keran, kita ambil, kemudian kita usapkan. Nah, cara mengusap kepala itu cukup 1 kali, mulai dari min manabitis sya'ri ya, dari tumbuhnya rambut bagian depan, nah, kemudian ke belakang, dikembalikan lagi ke depan. Nah, cukup sekali. Kemudian yang kelima, waslur rijlaini ma'al ka'bain, kembali lagi membasuh. Jadi kaki itu sama dengan wajah dan tangan, yaitu dibasuh, ditadahkan kepada air ya, sampai mata kaki.
Kemudian yang keenam, tertib, tidak dibalik, tidak zigzag, berurutan. Nah, kalau dibalik atau zigzag maka wudhunya tidak tepat. Contoh jemaah sekalian, ya, kita mau berenang, niat sekalian wudhu, nyemplung kaki duluan, ya, itu tidak dibenarkan, tidak masuk ke dalam aktivitas berwudhu, karena urutannya dari kaki duluan, nah, itu tidak sesuai. Kemudian sunnah-sunnahnya, ya, pertama at-tasmiyah, membaca basmalah, ya. Kemudian as-siwak, gosok gigi. Berikutnya membasuh tangan atau telapak tangan tiga kali. Kita tadahkan, kita basuh. Kita tadahkan, kita basuh sampai berapa kali? 3 kali, itu sunnah. Kemudian setelah itu al-madmadah, ya, berkumur, ambil air, kumur. Bisa. Kemudian disunnahkan setelah kumur-kumur itu menghirup air. Nah, kemudian dikeluarkan. Sunnahnya berapa? 3 kali. Kemudian yang keenam, takhlilul lihyah, bagi yang punya jenggot, terutama jenggotnya yang tebal, nah, pastikan, ya, air juga masuk ke sela-sela jenggot itu. Nah, termasuk menyela-nyela jari. Nah, kemudian setiap bagian itu dibasuh 3 kali, kecuali mengusap kepala, cukup 1 kali. Sunnahnya juga memulai dari sebelah kanan, baru sebelah kiri. Sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Kemudian yang ke-10 sambil apa? Dipijat-pijat. Yang ke-11 al-muwalat, ya, berurutan, berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan itu tidak ada jeda waktu yang lama. Misal jemaah sekalian, ya, membasuh wajah, setelah itu ngobrol dulu. Nah, ini tidak sunnah. Ya, jadi setelah membasuh wajah, langsung dilanjutkan ke membasuh tangan. Kemudian ke-13 italatul ghurrah wa tahjil, ya, menyempurnakan, ya, sampainya ratanya air pada setiap bagian wudhu. Itu namanya italatul ghurrah wa tahjil, bahkan dilebihkan sedikit. Tidak pas siku, tapi dilebihkan sedikit. Ke-14 hemat di dalam menggunakan air. Nah, kemudian terakhir berdoa. Sebelum terakhir berdoa setelah berwudu. Gimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, terakhir disunnahkan setelah berwudu salat 2 rakaat. Nah, jemaah sekalian, nah, kalau kita urutkan antara sunnah dan rukun wudu, maka pertama ketika kita akan berwudu, ya, membaca apa? Basmalah terlebih dahulu. Ya. Kita praktek di mana? Oh, di sini gitu ya. Ya. Di luar. Kita praktek di mana? Di luar. Mana yang bisa terlihat dengan baik? Apa simulasi? Oh, simulasi saja. Karena Bapak Ibu kan sudah terbiasa berwudu, artinya air itu sudah terlihat, sudah bisa dipahami gitu. Baik.
Ketika kita berwudu, anggap saja ini keran ya. Oh, nggak terlihat malah. Nggak kerekam nanti ya. Anggap saja di hadapan saya ini ada keran. Maka kalau kita berwudu di keran, baca basmalahnya bisa di situ. Ya, karena tempat wudu itu adalah tempat yang suci kan begitu ya. Tempat yang tidak kotor. Maka di hadapan keran kita bisa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau di kamar mandi kita bacanya di mana? Di luar kamar mandi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca doa masuk kamar mandi. Nah, kemudian setelah baca basmalah, ayo apa? Membasuh tangan. Kita ngambil air keran. Berapa kali? 3 kali. Setelah tangan, kumur. Kalau membasuh tangan kanan sendiri, kiri sendiri, terus gimana caranya? Gini gitu ya. Langsung saja gitu ya. Ya. Jadi langsung membasuh tangan. Ya monggo, mulai tangan kanan dulu, kiri dulu juga bisa. 3 kali. Setelah itu kemudian apa? Kumur. Kita ambil air. Ya. Kemudian dibuang. Berapa kali? 3 kali. Nah setelah itu kita menghirup air. Nah, kita ambil lagi air, kita hirup. Nah, sunnahnya itu sampai masuk ke dalam. Itu sunnahnya. Sampai apa? Masuk ke dalam. Nah, sampai terasa sakit. Sunnahnya begitu. Baru kemudian dibuang. 1, ambil lagi. 2, 3. Sunnahnya 3 kali. Nah, setelah itu apa? Nah, baru mulai kita. Nah, kalau misalnya jemaah sekalian mau sikat gigi, nah itu juga boleh. Ya, setelah kita membasuh tangan, mungkin sikat gigi dulu. Kemudian kumur. Ya. Kemudian setelah itu, ya, baru kita mulai membasuh wajah. Nah, kita ambil air. Nah, disunnahkan hemat mengambil air. Jadi jangan keran itu dipolkan. Ya ambil sekitar sepertiganya atau setengahnya. Tergantung kondisi lancarnya keran itu. Kalau sangat lancar mungkin sepertiga saja sudah cukup. Ya. Jadi disunnahkan menghemat air. Ya. Sampai dalam satu riwayat itu disebutkan. Jadi Nabi berwudu itu cukup 1 mud. 1 mud ini mungkin ya kurang lebih sekitar segini. Wudunya Nabi itu cukup gitu ya. Kalau kita sampai seember gitu ya. Baik, kita ambil air, kemudian apa? Membasuh wajah. Membasuh wajah. Sekali. Kemudian ngambil lagi. 2 kali. Ngambil lagi. Yang ketiga 3 kali. Ya. Nah, kemudian bagi yang berjenggot, nah sambil itu, nah, misalnya ya kita membasuh wajah sambil jenggotnya di sela-sela, sehingga wajah kita semuanya bisa teraliri oleh air. Jangan hanya begini, wah sini tak dapat, jenggot juga tak masuk airnya. Setelah kemudian wajah, baru kemudian kita tangan. Mulai dari mana? Tangan sampai siku. Bukan begini. Ya sah juga, asal semuanya terbasuh oleh air. Nah, tetapi bagusnya mulai dari tangan kemudian ke siku, karena seperti itulah redaksinya di dalam Al-Quran. Dari tangan sampai siku. Berapa kali?
3 kali. Kemudian tangan kiri. Nah, ingat sambil dipijat-pijat, itu sunnahnya. Nah, 1, kemudian ngambil lagi 2, terus ditadahi lagi 3. Nah setelah itu mengusap. Ingat, kepala bukan membasuh tapi mengusap. Mengusap itu ngambil air. Nah, kalau membasuh ditadahi gini. Ya, ambil air kemudian diusapkan. Ya, diusapkan ke belakang terus nyambung ke depan. Sekaligus telinga. Jadi telinga nggak perlu ngambil lagi. Nah, telunjuk untuk membersihkan telinga. Ya, bagian dalam, kemudian jempol untuk membersihkan telinga bagian luar. Nah, setelah itu sama. Ya, laki-laki mau perempuan sama. Ingat, yang diusap itu kepala, bukan rambut. Nah, yang namanya kepala, laki-laki maupun perempuan bentuknya sama. Nah, jadi cukup begini, ngambil air ya, kemudian diusapkan, kembalikan ke depan. Itu namanya mengusap kepala. Kalau rambut kan begini nanti. Nah, tidak begitu. Karena ayatnya adalah mengusap kepala. Jadi sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, setelah itu apa? Nah, kaki. Nah, kita membasuh kaki dari apa? Jari kaki. Kemudian ke mata kaki. Berapa kali sunnahnya? Ingat, sambil menyela-nyela jari. Ya, sambil menyela-nyela jari kaki. Sebagaimana ketika membasuh tangan sambil menyela-nyela jari tangan. Nah, itu sunnah, menyela-nyela jari. Habis itu baru kemudian kaki kiri. Nah, di beberapa tempat disiapkan tempat duduk. Karena bagi kita yang sudah mulai berumur, tidak mudah dengan satu kaki, satunya diangkat gitu ya. Enaknya memang sambil duduk gitu ya. Sehingga di beberapa tempat itu sudah disiapkan dudukan, seperti di Nurul Iman ya, ada dudukannya. Ya, bertempat duduk. Kemudian setelah itu sudah selesai kan? Nah, baru berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, seperti itu. Bisa dipahami jemaah sekalian? Baik, kita lanjutkan ke makruhatuhu. Apa saja yang dimakruhkan saat berwudu? Bolehkah wudu sambil bicara? Ya. Bolehkah wudu sambil bernyanyi? Baik jemaah sekalian. Makruhatuhu. Yukrahu lil mutawaddi ayyatruka sunnatan minas sunan al mutaqaddim dzikruha. Dimakruhkan meninggalkan hal-hal yang disunnahkan. Artinya kita tidak menyela-nyela jari saat membasuh tangan, saat membasuh kaki. Nah, itu makruh. Nah, makruh itu lawannya sunnah. Nah, meninggalkan sunnah berarti makruh. Kalau meninggalkan rukun, nah wudunya tak sah. Misalnya tidak mengusap kepala, wudunya tak sah. Tidak niat wudu, nah, wudunya juga tidak sah. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam himpunan putusan tarjih, niat itu bisa dilakukan sebelum membasuh muka atau sebelum
membasuh tangan. Ya, ketika membaca basmalah, nah, itu kemudian kita niatkan. Atau sebelum membaca basmalah kita niat dalam hati akan melaksanakan wudu, akan berwudu. Kemudian apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan buang kumur dan seterusnya. Termasuk sholat. Ya. Menurut himpunan putusan tarjih, termasuk juga pendapat jumhurul ulama selain Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, niat sholat itu boleh dilakukan sebelum takbir. Jadi kita berdiri niat dulu, baru kemudian Allahu Akbar. Atau ketika iqamah kita sudah niat, boleh. Yang penting jaraknya tidak jauh. Ya. Yang penting jarak antara niat dengan takbiratul ihram itu tidak lama. Itu kita sudah terhitung nih. Bagusnya memang ketika kita berdiri, kita niat dalam hati. Saya niat melaksanakan sholat isya karena Allah. Maka ketika imam takbir, kita langsung Allahu Akbar. Seperti itu. Sama dengan wudu. Nah, tidak berbarengan dengan membasuh wajah. Bisa niat sebelumnya. Itu jemaah sekalian. Jadi hal-hal yang disunnahkan dalam berwudu apabila ditinggalkan berarti itu menjadi makruh. Apa saja hal yang membatalkan wudu? Ya, nawaqidul wudu. Ya. Lil wudu'i nawaqidun tubtiluhu. Ya. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama, kullu ma kharaja minas sabilain. Ya, setiap yang keluar dari dua jalan, baik ubul maupun dubur, jalan depan atau jalan belakang. Bahkan termasuk yang keluar itu angin. Nah, itu juga membatalkan wudu. Apalagi yang berbentuk begitu ya. Ada satu hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat seseorang oleh Allah apabila dia berhadas sampai kemudian berwudu. Jadi tanpa wudu salatnya tidak sah. Kemudian Abu Hurairah ditanya oleh seorang sahabat atau seorang laki-laki, "Mal hadath ya Abu Hurairah?" Apa contoh yang membatalkan wudu atau yang menyebabkan seseorang berhadas kecil? Qala, Abu Hurairah menjawab, "Fusaun au dhuraqun." Kentut itu membatalkan wudu. Baik yang fusa itu yang tak bersuara, atau yang dhuraq yang bersuara itu membatalkan wudu. Itu jamaah. Bagaimana kalau kemudian kita ragu? Saya tadi ngentut enggak ya? Tadi itu ngentut bukan ya gitu. Pernah enggak Bapak Ibu? Oh, sering. Apalagi yang sudah berumur gitu. Kalau yakin itu kentut, batal. Tapi kalau masih ragu, nah ini ada hadisnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, ya, masih dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un am lam yakhruj." Apabila ada seseorang yang ragu, muskil, ya. Tadi saya keluar kentut enggak ya? Kok kayaknya perut enggak enak kan gitu ya.
Maka kata Nabi, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Maka tak perlu ragu, ya, tak perlu keluar masjid untuk berwudu kembali sampai ia betul-betul yakin, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai ia betul-betul yakin, ya, mendengar bunyi kentutnya atau mencium bau kentutnya. Kalau cuma ragu, saya tadi itu kentut enggak ya? Maka kata Nabi, tak perlu berwudu. Ya, tak perlu berwudu. Kecuali sudah yakin. Oh iya, saya tadi ngentut ini baunya, misalnya begitu ya. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, sehingga kemudian muncul satu kaidah fikih, ya. Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Ini kaidah usul fikih. Apa maksudnya jemaah sekalian? Ya. Dalam satu keraguan seperti tadi, maka kembali kepada asal. Tadi kita berwudu tidak? Berwudu kan? Nah, setelah berwudu kemudian muncul keraguan. Ya. Saya barusan ngentut enggak ya? Maka kembali kepada aslinya bahwa tadi kita telah Sebaliknya jemaah sekalian, kalau yang menjadi keraguan itu adalah kita sadar bahwa tadi itu kita kentut, wudunya sudah batal. Kemudian setelah itu kita ragu, saya tadi setelah kentut wudu enggak ya? Nah, maka kalau ragunya itu antara wudu atau belum, kembali kepada asal, yaitu apa? Belum punya wudu. Karena tadi sudah batal wudunya, sadar bahwa tadi batal. Cuman setelah itu ragu, lupa apakah sudah berwudu lagi atau belum. Maka itu kembali kepada asal, yaitu apa? Kita batal wudu. Nah, itu jamaah sekalian. Bisa dipahami? Jadi kalau misalnya perut berbunyi, kemudian kita mulai ada keraguan. Jadi saya kentut enggak ya? Kok kayaknya perut berbunyi gitu. Nah, kalau cuma perut berbunyi itu kan tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau sudah jelas-jelas itu bunyi kentut, nah jelas itu batal wudu. Tapi kalau cuma ragu, saya tadi kentut enggak ya? Maka kembali kepada asal, kita masih punya wudu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, itu yang pertama. Yang membatalkan wudu, ya. Pertama, kencing, kedua air besar, yang ketiga kentut. Kemudian yang keempat al-mani, keluarnya mani. Kemudian yang kelima al-madi, keluarnya madi. Yang keenam al-wadi, keluarnya wadi. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu paham mani apa itu? Kalau Bapak-bapak pasti paham kan gitu. Nah, kalau madi, kalau mani jelas ya, Bapak Ibu. Nah, kalau madi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan sebab terangsang. Nah, itu namanya madi, dan itu juga membatalkan. Ya mohon maaf. Kalau misalnya ada manten anyar, suami istri berdekatan, berpelukan seterusnya, memang tidak berhubungan. Nah, dicek. Kalau ternyata keluar madi, maka bersihkan terus wudu lagi. Kenapa? Karena keluarnya madi itu dapat membatalkan wudu. Kemudian al-wadi sama. Al-wadi itu ya semacam cairan agak keruh yang keluar mengiringi buang air kecil. Tapi bukan pipis gitu ya. Hanya mengiringi. Nah, itu juga membatalkan wudu.
Nah, kalau yang keluar itu mani, tidak cukup berwudu. Harus mandi, wajib mandi junub. Tapi kalau yang keluar hanya madi dan wadi, maka tidak perlu mandi wajib. Cukup dibersihkan terus berwudu. Itu jamaah sekalian. Nah, ini kelompok yang pertama. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Nah, kemudian kelompok yang kedua, ya, an-naumul mustaghriq alladzi la yabqa ma'ahu idraku ma'a adami tamkinil maq'ada minal ardh. Tidur pulas yang menyebabkan duduknya tergeser. Ya, tidur pulas yang menyebabkan apa? Duduknya tergeser apalagi berbaring. Nah, itu dipastikan wudhunya sudah batal. Tetapi kalau tidurnya sambil duduk dan duduknya tidak bergeser, nah, berarti itu tidak batal. Dan pernah terjadi di zaman Nabi. Sebagaimana penuturan Anas bin Malik, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna al-isya al-akhirah. Para sahabat Nabi menunggu-nunggu Nabi untuk melaksanakan sholat isya. Karena Nabi kadang melaksanakan sholat isya-nya itu tidak pas isya langsung, tetapi agak malaman. Mungkin sekitar jam 9 atau jam 10. Nah, para sahabat nunggu. Nabi kok belum keluar nih, ditunggu. Sampai apa? Mereka ketiduran. Ya. Hatta tukhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddau. Jadi para sahabat yang menunggu Nabi itu sampai tergantuk-gantuk. Ini. Nah, Nabi datang, mereka bangkit bangun tanpa berwudu kembali. Jadi kalau tetap dalam posisi duduk itu tidak membatalkan wudu. Itu yang kedua jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, zawadul aqli, hilang akal. Hilang akal seperti junun, ya, hilang. Akalnya tidak berfungsi, hilang akalnya. Atau karena mabuk misalnya, maka wudunya batal. Kemudian yang keempat, massul farji biduni hailin, memegang kemaluan tanpa penghalang. Sebagaimana sabda Nabi, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa. Barang siapa yang memegang kemaluannya jangan sholat, ya, sampai ia berwudu. Artinya bahwa wudunya batal. Nah, ini jemaah sekalian. Meskipun pada aspek yang keempat ini ada ikhtilaf, ya, terutama menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, ya, menyentuh kemaluan itu tidak batal. Nah, mazhab Hanafi atau Imam Hanafi mendasarkan kepada hadis yang lain. Anna rajulan sa'ala an-nabi an rajulin yamassu dzakarahu hal 'alaihi al-wudu' faqala la innama huwa bid'atun minka. Jadi ada hadis yang lain. Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasul, apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu?" Nabi menjawab, "Tidak." Karena kemaluan itu sama dengan kulit yang lain, sama dengan daging yang lain. Sama kok bisa kemudian kalau tersentuh membatalkan wudu. Itu logikanya Imam Ahmad. Sehingga kemudian Imam Ahmad lebih mengambil hadis ini. Nah, sementara jumhurul ulama lebih berhati-hati mengambil hadis yang pertama tadi. Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya jangan sholat sebelum berwudu kembali. Jelas sampai di sini jemaah sekalian? Baik. Kemudian kita masih ada waktu berapa? Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan?
Kalau tidak ada kita lanjutkan. Mala yungqidul wudu. Apa saja yang tidak membatalkan wudu? Pertama jemaah sekalian, lamsul mar'ati biduni hailin, menyentuh perempuan meskipun tanpa penghalang itu tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa huwa sha'im wa qala innal qubla la tunqidul wudu wa la tuftirus sha'im. Karena satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, mencium istri itu tidak membatalkan wudu dan juga tidak membatalkan puasa. Nah ini jemaah sekalian. Dan hadis ini ya adalah hadis dengan sanad yang jayyid. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang thiqah. Ya, hadisnya sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Pada suatu ketika Nabi mencium istri beliau. Kemudian keluar ke masjid untuk melaksanakan salat tanpa berwudu kembali. Nah, ini jemaah sekalian. Nah, ini juga menjadi pandangan Muhammadiyah di dalam manhaj tarjihnya bahwa bersentuhan suami istri, laki perempuan itu tidak membatalkan wudu. Bagaimana dengan pendapat yang umum? Ya, dengan pendapat yang umum di Indonesia, bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram membatalkan wudu. Itu pendapatnya mazhab Syafi'i. Kalau pendapatnya tarjih Muhammadiyah itu mengambil hadis Nabi yang kita baca tadi bahwa Nabi pernah mencium istri beliau kemudian sholat tanpa berwudu kembali. Ustaz, kan ada ayatnya di dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Jelas itu ayat Al-Quran, pasti sahih. Begini jemaah sekalian, la mastumun nisa ini pemanaannya para ulama fikih maupun ulama bahasa itu tidak seragam. Coba cek kamus bahasa Arab. Saya sudah ngecek. Kata la mastum itu ada dua maknanya. Pertama menyentuh, yang kedua berhubungan suami istri. Kata la mastum itu. Jadi di dalam kamus bahasa Arab saja, lamastum itu memiliki dua makna. Yang pertama artinya menyentuh, bersentuhan. Yang kedua artinya apa? Berhubungan suami istri. Nah, Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i, ulama-ulama madhab Syafi'i atau Syafi'iyah itu mengambil makna yang pertama. Yang disebut dengan lamastum adalah menyentuh. Sementara madhab Hanafi dan madhab Maliki itu cenderung dengan makna yang kedua, bahwa lamastum itu artinya berhubungan suami istri. Oleh karenanya jemaah sekalian, menurut madhab Hanafi, la yumkidul wudu, bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudu. Dan ini jemaah sekalian bukan hanya pendapatnya madhab Hanafi, tetapi juga pendapatnya sahabat Ali dan Ibnu Abbas. Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas itu berpendapat yang sama. Lamastum itu artinya bukan menyentuh, tapi berhubungan suami istri. Nah, itu yang membatalkan wudu. Berbeda dengan madhab Maliki. Menurut madhab Maliki,
Bersentuhan laki perempuan kalau tanpa syahwat itu tak batal wudu. Tapi kalau disertai dengan syahwat membatalkan wudu. Bisa jadi mungkin, ini mungkin analisis saya secara pribadi, Imam Malik ini melihat hadis tadi, ya, bahwa keluarnya madi dapat membatalkan wudu. Nah, kalau menyentuh perempuan dengan syahwat, besar kemungkinan madinya belum. Yang menyebabkan apa? Wudunya bang. Nah, itu aja mas. Itu terkait dengan menyentuh perempuan. Nah, sekali lagi Muhammadiyah ya sependapat dengan mazhab Hanafi, termasuk juga mazhab Maliki, bahwa bersentuhan laki perempuan tidak membatalkan wudu. Apalagi diperkuat oleh hadis Nabi tadi, Nabi pernah mencium istri beliau kemudian sholat tanpa berwudu kembali. Bayangkan jemaah sekalian, kalau bersentuhan laki perempuan harus berwudu, bagaimana dengan jamaah haji dan umroh? Gimana pengalaman Bapak Ibu haji? Berdesak-desakan, kemungkinan bersentuhan laki perempuan sangat besar. Nah, kalau kemudian tawaf bersentuhan, dibatalkan dulu tawafnya wudu. Kemudian tawaf lagi, belum dapat satu putaran, bersentuhan lagi, wudu lagi, ya udah selesai juga sekali. Nah, itu. Sehingga kemudian apa? Madhab Syafi'i, terutama masyarakat Indonesia yang bermadhab Syafi'i, kalau haji itu sementara waktu ditinggalkan madhabnya. Kenapa? Kalau masih dipakai, gak selesai tawafnya. Nah, kalau kita enak kan gitu ya. Tidak perlu meninggalkan manhaj tarjih Muhammadiyah. Kenapa? Di manhaj tarjih sentuhan laki perempuan asal tidak bersyahwat tak membatalkan wudu. Kalau bersyahwat khawatir apa? Madinya keluar. Nah, wudunya batal kan begitu ya. Begitu ya mas sekalian. Dan masih banyak lagi permasalahan seputar wudu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, adapun berbicara saat wudu, nah itu tidak menyebabkan wudunya batal. Nanti ada bahasanya. Bahwa ketika kita sedang berwudu, berbicara yang mubah itu boleh, kecuali bicaranya yang haram. Wudu bicara togel misalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.